saya Asti Dohu dalam program Dialog Pastoral edisi spesial Festival Golokwe 2026. Telah hadir bersama saya ada dua narasumber yang keren di samping saya ini. Ada Kakak Fredolin, perwakilan dari usaha kelompok Tani Todolongko. Halo Kakak. Halo Kak. Apa kabar? Puji Tuhan kabar baik. Luar biasa, kabar baik juga. Lalu ada Kakak Monika Setia. Ya, halo. Apa kabar? Puji Tuhan. Baik luar juga biasa, ya. Oke, dari usaha kelompok Mosedite. Ya betul. Betul. Oke, ini dari Manggarai Barat, tepatnya di daerah mana nih Kakak? Kalau saya Kak tepatnya di Werang, Desa Golombu, Kecamatan Sanonggoang. Oke. Ya, kalau saya di Labuan Bajo sini, tepatnya di Kelurahan Weklambu di Golokwe. Oke, dari Sanonggoang dan juga Ya. dari Labuan Bajo, Labuan ya. Bajo, ya. Baik, boleh diceritakan sedikit profil dari kelompok taninya? Bisa dimulai dari Kakak Fredolin. Baik, untuk profil usaha kami, latar belakang kami membuka usaha ini yang itu terdiri dari beberapa faktor utama. Oke. Yang pertama itu kami melihat peluang bahwa tingginya permintaan akan tempe di wilayah Werang. Oke, produksi tempe Iya, ya. tinggi. Oke. Apalagi sekarang itu fluktuasinya harga ikan. Baik. Ya, fluktuasinya harga ikan. Jadi kami berinisiatif untuk mencari barang pengganti ikan ini agar masyarakat juga mampu membelikan tempe kami dengan harga yang murah dan mudah terjangkau. Yang bisa dijangkau. Iya. Oke, luar biasa. Berdirinya sejak kapan nih Kak? Untuk berdirinya usaha kami ini sudah mau jalan 1 bulan Kak. Oh, baru ya? Iya, baru, Oh, sumuran jagung. Iya, masih. Oke, baik. Lalu untuk Kakak Monika, seperti apa profil dari kelompoknya? Kalau dari kami Kak, kami produknya kan Kerino, keripik kelapa. Kerino itu neo ya dari kelapa. Jadi selama ini kelapa itu orang hanya buat menjadi santan Oke. gitu ya, untuk bikin lawar gitu. Terus karena kelapa yang kami pilih ini kelapa setengah tua, biasa orang-orang itu kalau misalnya mau buat es kelapa itu Kak, ambil air minumnya saja. Jadi kelapanya dibuang-buang begitu saja. Selain itu kami juga membantu para petani kelapa supaya mereka juga kelapanya mereka juga bisa menghasilkan uang gitu Kak. Oke, Jadi, tadi namanya Krino ya? Krino. Itu Krino ada arti khususnya atau ada singkatannya begitu? Krino itu sebenarnya tidak ada arti khusus, hanya dari keripik nio, karena nio itu bahasa Manggarai Krino, kelapa. keripik nio. Keripik nio ya. Oke, baik. Lalu untuk ide nih, kalau tadi dari Kakak Fredolin, Iya. itu berdirinya produksi tempe ini karena berkaca dari harga lauk atau ikan khususnya ya sudah naik, makanya punya inisiatif untuk membuat tempe. Oke, ini belajarnya di mana nih Kakak? Atau Kakak mengikuti pelatihan atau cuma belajar di media sosial saja? Oke, untuk bergurunya saya Kak, kebetulan mama saya juga produsen tempe, tetapi Oh, iya. jadi temurun-temurun. Iya, jadi ke generasi ke generasi. Jadi Oh, saya begitu. bisa belajar dan melihat dari usaha mama saya. Dan kebetulan kemarin mama sudah tidak produksi lagi. Jadi kami memanfaatkan peluang ini juga. Oke, dilanjutkan ke Iya, anak-anaknya. ya, begitu. Oke, baik. Lalu kalau kita lihat Kakak Fridol ini kan masih cukup muda ya, Iya. masih 17 tahun. Kan sudah 24 tahun. Oke, baik. Karena- Oke, masih muda ya, bisa Iya. dikatakan muda. Baik, di usia-usia muda seperti ini tapi sudah memilih untuk membuka bisnis sendiri karena masih kebanyakan yang mungkin hanya sebagai penonton ataupun mencari pekerjaan di luar daerah. Nah, kenapa Kakak Fridolin memilih untuk terjun langsung ke lapangan nih? Begitu. Terlepas dari alasan ini produk di keluarga turun-temurun. Alasan mendasar juga Kak, seperti yang kita ketahui bersama sekarang kan sudah sangat banyak ya anak muda yang lulusan sarjana. Oke. Tetapi lapangan pekerjaan sangat minim sekali. Jadi saya memanfaatkan peluang ini untuk membuka usaha dan menjadikannya sebagai sumber penghasilan. Wow.
Luar biasa, pemikirannya sangat Iya. bagus ya. Jadi menciptakan lapangan pekerjaan sendiri ya, menjadi bos untuk diri sendiri. Iya, Wah, betul mantap. sekali. Jadi ini tipikalnya orang-orang yang tidak suka Diatur. diatur Diatur kan sama ya. orang, iya. Jadi harus bebas leluasa ya. Iya, betul sekali. Bebas dalam tanda kutip leluasa untuk mengeksplor diri sendiri. iya. Luar biasa. Lalu untuk Kakak Monica sendiri itu seperti apa Kak? Kenapa memilih produksi Krino Krino. tadi? Kak, jadi Krino ini kemarin kan kita ada program nih Kak dari WEF ini. Terus kami sudah mengikuti pelatihan pasar PJS itu yang dimana itu yang bebas dari kimia ya, bahan kimia. Oke. Jadi tiba-tiba terpikirkan saja begitu. Jadi apa ya yang bahan lokal yang kami bisa olah menjadi sesuatu begitu. Oke, Jadi oke. saya pikir-pikir di Labuan Bajo kalau untuk keripik singkong, keripik talas itu sudah biasa, sudah ada. banyak ya. Oke. Jadi tiba-tiba di saya punya pikiran kenapa tidak kelapa ya, saya coba saja. Muncul idenya gitu ya. Selain itu kenapa kami membuat kelompok ini? Jadi ada juga saya sebagai seorang ibu rumah tangga yang dimana saya sibuk setiap hari itu saya harus urus anak-anak sekolah. Oke. Jadi saya tidak bisa kerja dengan orang begitu ya. Jadi dengan di luar sana itu persyaratan kerja itu ya Iya, banyak betul. A, I, U, sekali E, O. ya. Jadi saya pikir apa salahnya saya juga buat lapangan kerja Menciptakan sendiri lapangan ya. kerja. Dan untuk anak-anak muda kebetulan di kami punya kelompok itu ada juga anak-anak dari kampus Poltek ya, Oh, mahasiswa. oke. Jadi mereka juga mau begitu Ibu. Jadi ya saya pikir juga anak-anak ini juga supaya mereka bisa juga sambil belajar dan sambil cari uang gitu ya. Oke, Iya. sampingan ya. Sampingan gitu Oke, ya. baik. Jadi itu adalah ide ya, motivasi mereka untuk Ya. membuka usaha ini Iya. ya. Jadi berangkat dari itu tadi ingin menciptakan lapangan pekerjaan Kerja untuk diri sendiri, sendiri, menjadi bos untuk Ya. diri sendiri. Ini yang paling luar Iya, biasa Kak, ya. betul. Dan juga membantu orang lain ya, Ya. karena bekerja. Oke, kalau boleh tahu, kalau di Kakak Fredolin ada berapa tenaga kerja di sana, Kak? Kalau kami itu Kak ada 5 orang yang paling aktif. Oke, 5 orang ya. Iya. Kalau Kakak Monica? Kami ada 10 kan. 10. Iya. Wow, jadi ini Ada sudah 10. membantu ya. Iya. Wah, ini udah Iya. bos-bos di owner ya. Ini CEO yang sedang menyamar. Iya. Oke, baik. Lalu untuk bahan bakunya nih, kalau untuk tempe bahan bakunya dari mana, Kak? Untuk Apakah Kakak dari luar daerah atau bekerja sama dengan yang punya bahan baku yang ada di seputaran Sanonggoang? Untuk bahan bakunya Kak, kebetulan di Berang belum ada petani lokal ya Kak untuk Oke. memproduksi kedelai. Jadi kami memperoleh bahan bakunya itu dari Kota Ruteng gitu. Jadi kami sudah melakukan kerjasama dengan toko padi namanya Kak. Oke. Toko padi untuk sebagai toko yang mampu menyediakan stok bahan baku untuk kami bisa Oke. produksi lebih stabil. Oke, sekali produksi itu menghasilkan berapa itu Kak tempe? Untuk sekali produksi itu Kak, kami 5 orang mampunya memproduksi 5 kilo kedelai dan menghasilkan 40 bungkus kedelai, Wow, 40 dan- bungkus tempe begitu. Tempe. Iya. Itu prosesnya berapa lama nih, Kak? Proses dari Iya. pembuatannya ya Kak. Iya. Untuk proses pembuatannya Kak membutuhkan 2 hari untuk masa fermentasinya dan di hari ketiga sudah jadi dan bisa dijual. Bisa dijual. Wah, luar biasa. Dan itu dipasarkan hanya di seputaran Sanonggoang ya? Enggak juga sih Kak, sudah bawa ke Gorang juga kemarin, terus di wilayah tetangga sekitaran wilayah Berang juga. Wow, sudah meluas ya. Iya, Wah, sudah hati-hati meluas. Labuan Bajo ini. Ya. Apalagi sudah Sebentar bisa lagi masuk Labuan Bajo. Iya. apalagi Sebentar lagi. sudah bisa memanfaatkan media sosial untuk memasarkan produk. Betul, wow, begitu. mantap. Baik, punya nama itunya Untuk nama produknya kami kasih nama tempe minak. tempe? Tempe minak. Tempe Minak. Minak. Itu Iya. ada filosofinya, ada artinya apa nih? Kalau bahasa lokalnya kan minak artinya itu enak. Wah, Iya. itu enak. Harus dicoba Iya. nanti ya. Ya, siap. Oke, baik. Terima kasih. Selanjut kita ke Kakak Monica itu seperti apa, Kak? Untuk bahan baku dari keripik ini dari mana dan juga pemasoknya dari Labuan Bajo sini saja ataupun dari luar daerah juga? Untuk sementara ini karena kita masih produksi di bawah 10 buah kelapa, kita ada kerjasama dengan satu kios di
pasar Batu Cermin. Jadi kebetulan itu mama juga punya pohon kelapa sendiri di kampungnya dari Terang. Ya. Jadi harganya bisa ini Harganya lah ya. iya, harganya gitu Kak. Bisa harga Iya, keluarga ya. bisa harga keluarga. Oke, baik. gitu. Itu satu hari itu produksi 10 kelapa itu menghasilkan Ya. berapa keripik? Kalau satu hari itu bisa 100 lebih dia Kak. Wow. Iya. Harga per bungkusnya? Untuk sekarang karena kita masih pakai kemasan yang standing pots yang ukuran Oke. 70 gram itu, kita jualnya satu bungkus itu 10.000. Oh, Ya, 10.000. Boleh lah 10.000. nanti kita coba ya. Siap Kak. Oke, di Festival Golek saat ini apa produknya dipasarkan? Ada Kak, betul? Ada ya? Ada. Oke, stanya di mana nih? Di mana ya? Di Eh. pokoknya di sekitar sini Kak ada. Oke, nantilah kita teman-teman cari ya. Oke, Teman-teman baik. ada ya. Untuk pasaran sendiri Kakak Monica, di mana saja nih? Apakah di kios-kios atau sudah masuk di toko atau di Untuk mana nih? sementara Kak belum, karena kami kemarin itu barusan mendapatkan nomor PIRT. Oh, Jadi oke, kami oke. barusan mungkin itu 1 minggu yang lalu kurang lebih. Jadi kami belum ada kerjasama dengan toko ataupun di pasar. Kami hanya memasarkannya lewat Facebook, begitu Instagram. Dan kebetulan kami memang sudah buat bentuk tim yang pemasarannya itu memang ada bagiannya. Nah, selain Oke. itu dari setiap kami 10 orang tadi, kami sudah menawarkan ke kami punya keluarga dan teman kami masing-masing. Oke, Ya. kalau boleh tahu ini sudah berapa lama produksinya nih Kak? Kalau produksinya kami sudah 2 bulan. 2 bulan. Ya, Oh, sudah hampir 2 sama ya, beda Ya. sebulan, Ya, kakak beda bulan. Oke, baik. Sejauh ini penghasilnya nih, kalau boleh tahu apa namanya? Apakah cukup menjanjikan kalau kakak melihat peluang pasarnya saat ini di Labuan Bajo ataupun di daerah kakak Monica dan kakak Fredolin itu seperti apa peluangnya untuk di pasaran? Kalau untuk produk kami sangat peluang sekali ya Kak ya. Besar ya Iya. peluangnya. Apalagi kami sudah melakukan produksi 5 sudah ini hari kemarin dan sudah kembali modalnya begitu. Weh, mantap. Sisanya tinggal kami kelola untuk mendapat pendapatan bersihnya sudah. Oke, modelnya sudah kembali Iya. ya, di awal-awal itunya Iya. yang berat ya. Iya, Oke. benar. Kalau dari kakak Monica sendiri bagaimana? Kalau dari kami sudah produksi yang kelima juga Kak. Mm-mm. Cuman kami belum uangnya itu kemarin masih karena kami ada itu bendahara khususnya. Jadi kami harus cari waktu yang tepat untuk anak-anak yang mahasiswa juga supaya kami cari waktu yang mereka tidak sibuk supaya kita berkumpul. Jadi itu uangnya sebaiknya bagaimana. Untuk sejauh ini lumayan Kak, banyak Lumayan. ya. Menjanjikan lah Ya, ya, apalagi menjanjikan, Labuan Bajo ya. ini kan daerah pariwisata, Ya, jadi betul, Kak. bisa ya pelan-pelan ya, karena kan Ya. ada proses. Ini baru 1 bulan, baru 2 bulan, Ya. tapi sudah ada apa namanya, ada bintangnya begitulah ya. Ada sinar untuk Ya, oh ini bisa betul. menjanjikan ya. Oke, baik. Lalu menurut kakak berdua, kita mulai dari kakak Monica dulu. Apakah bahan baku yang disiapkan atau ada di pasaran ini itu sangat penting, ataukah kita harus menggunakan bahan baku dari luar? Yang di sini saja Kak. Di sini Biasanya. saja ya. Iya. Jadi menurut saya juga bagian dari kita membantu begitu para petani yang ada di daerah sini. Oke. Jadi kalau di sini ada, ngapain harus beli di luar, Weh, gitu kan? mantap. Jadi kita sama-sama bekerja Ya, sama, bekerja begitu ya, sama, saling gitulah. membantu dan juga mendukung setiap Ya, usaha ya. Ya betul Kak. Oke. Lalu kalau kakak Fridolin seperti apa kak? Kalau menurut saya Kak pentingnya juga kita harus mempertahankan pangan lokal kita ya. Mm-mm. Karena kalau bukan kita lagi yang menguatkan desa kita, terus siapa lagi? Ya. Betul. Ya, jadi bukan hanya sekedar membantu, tapi kita juga meringankan beban mereka. Setidaknya berbau rezeki begitu. Kita butuh mereka, mereka juga butuh kita. saling Ya. membutuhkan. Iya. Luar biasa, menarik nih ya. Lalu dalam proses berjalannya waktu dalam produksi ataupun penyiapan bahan baku, apakah ada tantangan saat ini atau selama Proses. produksi itu berlangsung? Untuk selama proses produksinya Kak tidak sepenuhnya lancar. Tentunya kami menghadapi berbagai ancaman dan tantangan. begitu. Oke, Ya. boleh di-sharing Ya, sedikit? boleh. Untuk yang pertama itu tantangan yang paling mendasar kami kemarin itu terkendala modal. Begitu. Kita tahu kan membuka sebuah usaha atau bisnis harus membutuhkan modal. Mm-mm. Ada bahan, tentunya kita bisa melakukan produksi. begitu. Betul.
puji Tuhan kemarin Kak, solusinya kemarin itu kami mengajukan proposal ke Yayasan Arsensum Asli, dan kemarin mereka menyetujui, dan akhirnya kemarin itu kami punya peralatan dan bahan itu dibiayai oleh konsorsium asli. Wow. Iya. Begitu. Yang kedua, tantangan yang kedua itu Kak, ketersediaan bahan baku. Oke. Apalagi kan kami memperoleh bahan baku kedelai itu dari luar wilayah Berang, yaitu di Kota Ruteng, dan tentunya membutuhkan transportasi juga, biaya Betul. transportasi. Jadi harus ada potongnya lagi. Iya, gitu. Gitu. Terus yang ketiga Kak, seperti yang kita ketahui bersama juga, produk tempe ini kan mudah rusak. Oke. Begitu. Jadi kami ditantang untuk menargetkan penjualan kami. Misalnya hari ini kami menghasilkan 40 bungkus tempe, Oke. tapi kami harus menargetkan 2 hari. Selama 2 hari produk 40 bungkus ini harus terjual, biar konsumen juga yang membelinya mendapatkan produk tempe yang segar dan Yang masih berkualitas. segar. Iya, Oke. begitu. Nah, sejauh ini apakah ada tempe yang tidak laku sesuai dengan targetnya? Untuk 5 kali produksi ini Kak, tidak pernah semuanya laku Wih, terjual semua. laris ya. Itu Iya. berarti konsumen sudah menyukai dan juga senang ya dengan produk tempenya. Iya, Kak, betul Oke, dan ini sekali. memotivasi kakak dan teman-teman untuk Terus terus memproduksi. Iya. Luar biasa. Lalu kalau dari kakak Monika sendiri seperti apa? Ya, selama ini kita juga produksinya tidak terlalu banyak gitu Kak. Biar kita satu minggu itu 2 kali produksi supaya produknya jangan terlalu lama simpan gitu kan. Oh. Biar dia masih fresh gitu, masih renyah. Ya, jadi kita Baik. Kalau kakak Prodolin kan udah 2 hari ya masa itu dari Fermentasi. tempenya ya kak, Iya. fermentasinya. Maksudnya sebelum dia rusak gitu ya. Kalau sudah dipasarkan ke konsumen itu berapa hari tadi? 2 ya? 2 hari. 2 hari. Kalau hari ketiga sudah Masa fermentasinya kan Kak 2 hari, terus hari ketiganya sudah jadi. oke. Kami pernah melakukan uji coba untuk menyimpan hasil tempe yang sudah jadi kemarin, dan sudah bisa bertahan 4 hari. Oh, 4 hari. Iya. Tapi untuk lebihnya kami belum mencoba. Mungkin tergantung tempat penyimpanan juga sih. Oke, kalau di kulkas bisa kali ya. Bisa. Oke, lalu dari kakak sendiri berapa lama nih kak? masa kami itunya? sudah uji coba yang pertama itu ya 3 bulan Kak, masuk uji cobanya. Karena keripik ya. Ya, renyah keripik, gitu tapi ya. sejauh ini keripiknya tidak sampai 3 bulan 3 itu bulan ya. ya. Paling tinggi itu 1 minggu sudah. Siapa yang tidak ya. suka ngemil ya, Iya. baik itu tempe maupun keripik sambil Iya. nonton, kita sambil ngemil ya, atau sambil curut seperti ini, Iya. terus sambil ngemil kan, Iya. habis ludes, tidak sampai 1 hari sudah habis. Oke, nah dalam pembuatan memproduksi tempe ataupun keripik ini, apakah menggunakan bahan-bahan kimia atau itu masih asli dengan lokalnya, pangan lokal? Untuk kami punya usaha Kak, masih asli pangan lokal, belum menggunakan bahan pengawet. Jadi sehat ya. Jadi aman untuk dikonsumsi. Aman, bagi halal kesehatan ya. juga. Iya, betul Iya. sekali. Oke, lalu dari kakak Monika sendiri seperti apa? Sama Kak, kita masih pakai yang Mm-mm. ya lokal, tidak Lokal. pakai pengawet sama sekali ya. Oke, itu harus dijaga ya karena Iya. itu untuk Betul kesehatan dan sekali. juga kepercayaan. Iya. Ya Nah, betul Kak. berbicara tentang kepercayaan, seperti apa cara kakak itu membangun kepercayaan dengan konsumen atau cara memasarkannya? Kepercayaan dulu deh, seperti apa supaya konsumen kita percaya dengan produk-produk kita yang kita hasilkan. Yang pertama itu untuk produk kami ya Kak, produk tempe yang pertama kami lakukan untuk memunculkan kepercayaan dari konsumen. Yang pertama kami mempromosikannya dengan memberikan informasi bahwa produk tempe kami itu melalui tahapan-tahapan yang sangat bersih, higienis juga, Higienis, agar kualitasnya tetap terjaga gitu. Terus yang kedua juga kami tetap konsisten dengan kualitas produk kami. Maksudnya setiap hari kami harus mampu memproduksi tempe dengan kualitas yang sama, dengan ukuran yang sama juga begitu. Oke, itu yang paling penting, kualitas ya. Kualitas, betul sekali. Oke, lalu dari kakak Monika sendiri seperti apa? Ya sama Kak, jadi kita harus konsisten gitu dengan dia punya rasa, dengan dia punya apa komposisi juga ya. Itu harus tetap Gitu. dijaga Itu ya. tetap dijaga. Oke, jadi saya tuh pernah mendengar ya, ada yang mengatakan bahwa setiap menu
ataupun produk yang kita hasilkan itu ada rahasianya. Oh. Sehingga mempunyai ciri khas dari masing-masing Iya. Iya. produk itu ya. Itu kira-kira ada tidak rahasianya di sini? Untuk kami sih Kak hanya melakukan sepenuh hati. Asik. Iya, itu Jadi sih. resepnya hati, Iya, hati, cinta iya. gitu ya. Betul, Itu. Kak. Mood Tidak ada bagus, rahasia-rahasia. hasilnya juga bagus pasti. Oke, jadi kalau kita memproduksi, mengerjakan segala sesuatu itu dengan hati tulus, Iya, pasti menghasilkan buah yang baik, Baik juga. juga. Betul sekali. Oke, luar biasa. Nah, selanjutnya seperti apa pandangan kakak nih ya berkaitan dengan kita tahu Labuan Bajo ini khususnya ya, Perang itu kan dekat juga dengan Labuan Iya. Bajo ya, dan bukan tidak mungkin nanti produksi tempe dari kakak Fridolin itu bisa tembus ke pasar Iya. Manggarai Barat ya, walaupun di Manggarai Barat juga di Labuan Bajo khususnya juga ada yang memproduksi produksi tempe. Bukan tidak mungkin nanti tembus ke pasar Labuan Bajo. Nah, seperti apa kakak melihat ini peluang? Mungkin saja kan ke depannya ada peluang seperti itu. Kalau ada peluang seperti itu bersyukur sekali ya Kak ya, karena berarti tempe kita juga tidak hanya dikenal di wilayah kita tetapi bisa diekspor keluar gitu. Apalagi keunggulan produk kami itu Kak sudah memiliki legalitas usahanya. Oke. Ya, kebetulan kemarin sempat diuruskan NIB usaha dibantu oleh konsorsium asli. Sehingga itulah yang membedakan produk kami dengan produsen tempe lainnya. Kami sudah memiliki legalitas usaha dan sudah berlabel begitu. Jadi aman ya. Aman. Iya. Aman. Karena terkadang kalau kita mengerjakan sesuatu terus yang lainnya belum diurus itu Iya. pasti Iya. kita juga Tidak terlalu mengerjakan pede. Iya, ya. dan tidak takut, pede ya. iya. Kalau sekarang lah, Mai sudah Itu sudah. Begitu, Kita Kak. bebas iklan. maju gitu terus ya. pantang mundur ya. Ya. Oke, kalau dari kakak Monika bagaimana? Ya, sama Kak. Jadi sekarang kami itu sudah urus NIB iya, terus PIRT dan yang BP POM itu kami masih dalam proses. Oke, Iya. jadi sudah apa namanya? Sudah mulai bebas ya, Ya. untuk bereksplor begitu ya. Betul sekali. Oke, untuk memproduksi bahan-bahan baku tadi ataupun produk-produk yang dihasilkan. Ya. Oke, lalu kakak seperti apa harapan dan tujuan yang ingin dicapai dari bisnis kakak berdua? Boleh dari kakak Monika dulu? Harapannya jadi kami punya produk ini bukan hanya dikenal oleh orang-orang di Labuan Bajo ini, kami maunya dia dikenal sama banyak orang di luar, Oke. seperti snack-snack yang datang dari luar ke Labuan Bajo sini. Dan Oke. tentunya harapan terbesarnya Krino ini nanti menjadi salah satu oleh-oleh khas Labuan Bajo yang terkeren. Wih, mantap. Jadi ini bisa menambah daftar oleh-oleh ya Ya. dari Labuan Bajo. Luar biasa. Kakak Fridolin seperti apa? Kalau dari saya Kak, semoga usaha kami ini bisa berdampak nyata sekali untuk ketahanan pangan yang ada di Indonesia, khususnya di wilayah Manggarai Barat ya Kak. Oke. Setelah itu harapan yang kedua itu semoga kedepannya kami bisa membuka lapangan pekerja untuk teman-teman muda juga sehingga bisa menghasilkan dan memperoleh pendapatan sendiri begitu. Oke, baik. Selain itu, apakah ada peluang untuk membuka kerjasama dengan stakeholder yang ada, misalkan dengan kalau kakak tadi tempe ya, Iya. mungkin saja ada nanti kantin ataupun warung-warung di seputaran Werang dan sekitarnya. Apakah ada, kalau ada peluang seperti itu, bagaimana kak? Memang untuk target pemasarannya kami ya Kak, itu untuk di wilayah Werangnya itu ibu rumah tangga, terus anak-anak sekolah dengan jenjang SMP dan SMA, karena di sana itu ada SMP dan SMA dan kebanyakan mereka itu tinggal di asrama. Oh, gitu. oke. Yang berikut itu dengan warung-warung yang ada di wilayah Werang maupun di sekitarnya. Oke. Terus yang berikut mendukung program makanan bergizi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Walaupun untuk di wilayah Werangnya itu belum masuk program makanan bergizi, tetapi kami siap menjadi sentral produksi Wow, tempe. jadi- Jadi mereka menangkap bola nih ya. Iya, begitu. Menangkap bola. Jadi ketika itu program itu sudah hadir di Werang, Kami maka sudah siap. sudah siap. Iya. Wah, luar biasa. Ini perlu diapresiasi. Iya. Ya. Banyak Oke, keren. betul, harus menangkap peluang Iya, ya. Kita betul harus sekali, membaca Kak. sedini mungkin. Iya. Oke, lalu dari kakak Monika sendiri seperti apa? Kalau misalkan ada peluang nanti ada kerjasama dengan warung ataupun hotel-hotel, restoran, misalkan menjadikan keripik ini menjadi salah satu oleh-oleh khas ya dari Labuan Bajo, itu seperti apa kak? Itu adalah salah satu harapan terbesar kami. Pokoknya kami siap berapapun permintaannya ya. Kami dalam waktu dekat kami mengadakan untuk yang bagian marketingnya kami itu akan mau pergi
apa ya Kak, mereka ya Sosialisasi. iya ke warung-warung kecil dan toko oleh-oleh yang ada di Labuan Bajo. Oke, Iya. diiklankan begitu Ya. ya. Oke, baik. Nah, kalau sekarang ini era digital ya, jadi Iya. segala sesuatu itu bisa dimediakan. Iya. Nah, ini seperti apa akun apa yang Kakak gunakan untuk mempromosikan produk dari Kakak ini? Silakan. Untuk saat ini dari produk tempe kami, akun yang sering kami gunakan ya Kak, Facebook dan WA. Karena untuk sementara itu masyarakat di wilayah Berang itu kebanyakan main Facebook ya Kak. Mereka kurang tahu Instagram atau Oke. TikTok begitu. Jadi kami utamakan di Facebook dan di story WhatsApp aja. Oke, lalu dampaknya Dampaknya memang sudah banyak yang pesan melalui, kebanyakan yang lebih suka memesan online kan begitu. Oke. Apalagi kami itu bisa melayani COD begitu. wah, mantap. Iya. Jadi kalau COD ke Iya, Labuan keren. Bajo juga bisa, ya. Bisa. Yang penting Intinya banyak. Betul. Tapi jangan lupa ongkir. Iya, begitu Kak. Karena lumayan jauh juga ya. Iya. Oke, lalu dari Kakak menikah sendiri seperti apa tuh, Kak? Kalau dari kami banyak tadi Kak pemasarannya. lewat media apa nih, Kak? Instagram sama Facebook. Sudah punya akun sendiri. Nama jadi- medsosnya apa nih? Mose Dite. Mose Dite Ya, Instagram jangan dengan lupa, Facebook Mose Mose Dite, jangan lupa. Terus di nomor WA juga ada. Oke, ada. Baik, kalau Kakak tadi nama Facebooknya apa? Untuk Facebook akun pribadi untuk kelompok memang belum dibuatkan, Oke. tapi kami mempromosikannya lewat akun kami masing-masing. Oh, begitu. Iya. Oke, jadi belum mempunyai itu ya, nggak tidak Iya. apa-apa ya, karena ini masih proses Iya, gitu masih ya. proses. Ya suatu waktu nanti nama Facebook atau media sosialnya nanti sehingga punya ciri khas Iya, ya. betul Kita mau pesan sekali, ini Kak. silakan dicari kayak Iya, gitu ya. gitu. Tempe Minak. Tempe Minang Berang, begitu. Oke, baik. Selanjutnya nih pesan dari Kakak semua, Kakak berdua untuk orang-orang muda di luar sana seperti apa? Oke, dari saya Kak. Oke. Oke, dari saya pesan untuk anak-anak muda, ayo kita memulai. Kita memulainya itu dari masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Jangan pernah takut. Intinya kita percaya bahwa yang menyelamatkan desa kita sendiri adalah kita. Jadi buangkan kata gengsi itu untuk berusaha, yakin dan percayalah segala tantangan yang kamu hadapi dalam berusaha itu akan membuat kita kuat. Terima kasih. Luar biasa. Oke, Kak, dari Kakak Monika. Dari saya, kebetulan saya ibu rumah tangga. Oke. Jadi ayo ibu-ibu di luar sana. Jadi yang bisa menghasilkan uang itu bukan hanya laki-laki atau suami. Jadi kita juga bisa. Jadi mulai sekarang ayo bangun, bangkit. Jangan, kita di Labuan Bajo ini jangan jadi penonton. Kenapa yang produk-produk yang dari luar tuh bisa pajang terjejer di minimarket di sini? Kenapa kita tidak? Jadi ayo bangkit, mari kita bisa. Sobat Media Komsos, demikian obrolan kita pada sore hari ini. Mari memulai dari diri sendiri, mari memanfaatkan bahan pangan lokal yang ada di seputaran kita, dan mari kita menjadi diri sendiri, menjadi bos untuk diri sendiri, menciptakan lapangan pekerjaan untuk diri sendiri dan juga orang lain. Demikian podcast kita kali ini. Selamat sore dan sampai jumpa.